Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini tetap seperti kemarin ya. Saya akan evaluasi dari progresnya. Jadi paling tidak ini persiapan untuk presentasi nanti, ya. Kira-kira ada yang mau mempresentasikan enggak sebelum saya tunjuk yang maksudnya sudah oke, sudah hal yang sudah dipelajari. Gimana? Dan tolong apa itu? Absensinya juga masih banyak yang kosong dan tugas-tugasnya banyak yang kosong. Nah, kira-kira ini mau diselesaikan kapan? Padahal hari ini sudah pertemuan berapa hari ini? Ya, hari ini pertemuan berapa? Di Sepada itu loh. Hari ini tanggal 14 ya. Nah, kita lihat ini. 16 April. Nah, sekarang pertemuan 13. Berarti minggu depan ini mulai ini. Nah, sekarang pertemuan 16 kan? 21. Kok kelewat 21? Ini tanggal berapa lagi? Masalah ini. Oh, 14 ini. Ya, ini 13 ini. Ya, hari ini pertemuan ke-13. Berarti kalau harusnya 14 itu berarti minggu depan. Nah, kalau minggu depan ini harus lengkap semua. Ini sudah lengkap semua belum? Yang di sini. Nah, ini. Nih, kelas satu banyak yang kosong. RPM-nya kosong semua. Ya. Nah, ini loh, kosong semua ini loh. Nah, ini masih merah, merah. Nah, ini. Nah, ini kelas satu ya ini kelas satu. Kelas satu ya. Nah, kira-kira ini mau dilengkapi kapan ini? Ya. Ahmad Fauzi ada? Ya, Ahmad Fauzi ada? Alfisatullah ada? Ananda Yanuar Panmukas? Ardian Rafael? Oh, nggak ada semua ini. Jadi, anda tahu berapa tadi? Saya ngadiri. 42 orang. Bahtiar Zaldi ada? Bambang Wahyu Sugiarto? Oh, nggak ada semua. Karena itu. Coba ini kelas satu ya. Ini kelas 2. Apa tak absen dari ini ya? Sepada gitu. Saya nggak ngurus sih. Pokoknya ya gini ya. Jadi kalau ini tidak lengkap,
Ya, ya sudah, nggak lengkap, ya nggak bisa presentasi nanti. Nggak presentasi juga nggak lulus. Muhammad Aufa, Bama Kerti, ya, ada Muhammad Aufa. Izin Pak, mungkin itu salah kelas Pak, karena nama-namanya tidak ada Pak. Loh, bukan ini loh. Ini ada ndak Muhammad Maufa ada ndak? Muhammad Aufa ada ndak? Ini saya panggil dari Zoom, yang gabung Zoom. Muhammad Aufa, ini kan kelasnya jadi satu semua toh. Ini tak buka kelas satu. Sekarang daripada saya manggil ini, Muhammad Aufa ada ndak ini? Ini saya panggil aja dari Zoom. Gitu loh. Muhammad Aufa Bama Kerti. Ada ndak? Ini ada di Zoom tapi gak jawab. Eh? Brenda Fatima, halo? Oh, pada gak jawab. Tapi sebetulnya kita ikut Zoom apa diakhiri aja Zoomnya ini? Ya, selesai aja ya. Kok dipanggil gak ada yang respon ini? Gimana enaknya? Tolong kameranya dibuka semua. Kalau enggak saya akhiri aja nih. Baik Pak. Kemarin katanya lanjut-lanjut. Tapi kalau seperti ini apa yang dilanjut? Yang mending diselesaikan aja. Sudah. Ikut Zoom dipanggil diem aja. Kamera nggak dibuka. Loh, terus mau ngapain kalian itu? Ini kuliah loh ya. Bukan main-main ini. Nih Brenda Fatima dipanggil nggak ada. 202305010867. Siapa ini? Hadir, Pak. Ganti nama. Kamera dibuka. Maaf, Pak, kamera laptopnya rusak. Ganti nama. Ganti nama aja ini. Iya, Pak, sebentar. Udah, Pak. Enak saya panggil dari sini, tapi yang hadir sama yang enggak separuhnya. Dipanggil enggak ada ya. Ini 37, sisa 37. Ini sebenarnya niat kuliah enggak toh? Kelas ini apa Mektan itu niat kuliah apa enggak tuh Jan? Eh, Ini buahnya ini. Sing anu. Bima Safa, William, Hasan, Dodi Irawan ini 202305010715 ini. Dodi Irawan, Muhammad Dwi Kurnia. Ini tolong dibuka semua kameranya. Ya, ini kemana sih ada nih? Kamu ikut Zoom apa enggak? Ada enggak orangnya ini? Ulul Albab, Bagas Bimantoro, Rozaki Haris. Ini kemana ini orangnya nih? Hasan Ngafini. Jadi, Loh, Pak. loh. Lah ya, lah hadir kameranya bukaan, saya aja interaksi kamu jawaban. Maaf, Pak. Enak masih di tempat kerja. Eh, kamu malam-malam masih kerja? Mosok jam setengah 8 sih kerja. Ini loh, Dendi DS, Dani Setiawan, Rozaki Haris. Ini ada ndak orangnya nih? Rozaki Haris ada ndak? Halo?
Sebetulnya kalian tuh niat kuliah apa enggak loh? Kemarin ditanya lanjut-lanjut. Nyatanya sekarang kayak gini. Ikut Zoom dipanggil nggak ada. Kamera ditutup. Nah, terus maunya piye? Ngono katanya minta lulus. Maunya piye sih? Jenis saya bingung aku. Tapi ya terserah lah. Nanti nggak lulus ya urusanmu ya. Ngulang ya urusanmu dewe. Molor kuliah ya wes urusanmu dewe. Dendi DS, ada ndak? Dendi DS. Loh, dipanggil nggak ada. Ikut Zoom. Loh, ini. eh, Terus arepe piye? Maunya piye? Hasan Ngafini yo gak dibuka-buka. Anggi Triwahyuni. Ada. Ada, Pak. Kenapa kameramu nggak dibuka? Kamera laptopnya rusak, Pak. Maaf. Rusak. Ya. Wes, coba kamu share screen. Anggi Triwahyuni. Apa yang telah kamu pelajari? Ini saya setting dari yang pertemuan berapa nih, Pak? Ya RPM berapa? terserah yang sudah kamu pelajari apa. Ya terserah. Kan ini sudah pertemuan ke-13. Berarti selama 13 minggu itu kamu ngapain aja pada mata kuliah Mektan 2. Salah satu aja hasil belajarmu yang kamu pelajari apa. Kan gitu kan? Iya, Pak. Berikut pertemuan RPM pertama, Pak. Yang di pertemuan 3. Ini kan tugasnya. Saya enggak tanya tugasnya. Yang kamu pelajari itu apa? Saya enggak tanya tugasmu. Jadi dalam 13 minggu ini apa yang kamu pelajari? Hmm? Ini untuk pertemuan pertama saya mempelajari stabilitas dan mitigasi resiko, Pak. Lah ya Terkait siklus. prosesmu mana? Kamu mempelajari itu prosesmu apa? Yang kamu lakukan apa? Ini kan kayak gini aja dengan chat GPT ya jadi toh. Ya, Loh, sedang saya yang saya tanyakan tuh prosesmu iki lo ya salah semua. Apa salahnya dari tugasmu iki? Apa kesalahan tugasmu? Eh, tugasmu salahnya apa? Loh, heran aku. Padahal wis kemarin wis dijelaskan gak karo-karuan sampai berapa kali pertemuan itu. Didelok kan bisa dilihat itu. Hah? Kemarin perintah saya terakhir kemarin di pertemuan minggu yang lalu saya jawabnya tugas itu berupa apa sih? Sobat Kitchen. Iya, kamu itu. Ini namamu siapa iki? Nimmu ganti nama ngono lho. Anggi ya, Anggi ya. Kemarin kamu minggu kemarin ikut gak? Kuliah iya, enggak? Pak, ikut. Gabung Zoom Iya, enggak? Eh? iya, iya, Ya. Pak. Kemarin kamu dengarkan nggak yang tak jelaskan terkait tugas itu bagaimana? Kamu dengarkan nggak kemarin? Iya, Pak. Hmm. Lah Untuk kok jadinya mempelajari. gini? Kemana aku jelaskan gimana kemarin minggu lalu? Iya, Pak. Untuk proses belajar saya tulis tangan, Pak. Enggak ini loh, terkait tugas ini loh. Terkait tugas ini, kemarin aku jelaskan piye minggu yang lalu. Eh, kemarin loh, terkait tugas itu aku jelaskan B. Ada yang bisa jawab kemarin. Tugas itu saya jelaskan gimana?
Eh, terkait tugas kemarin saya ngerjain apa saya suruh bagaimana tugas kemarin? Kayaknya sih jawab. Izin jawab, Diisi Pak. hasil pembahasannya aja, Pak. Ya, silakan siapa yang jawab? Silakan. Diisi hasil pembahasannya aja sesuai indikator penilaian. Nah, itu loh. Cuma, maaf Pak, cuma Pak Agatha itu bilangnya baru minggu kemarin, Pak. Yang pertemuan sebelumnya itu Pak Agatha cuma ngeralat buat halamannya yang awalnya itu minimal 10 halaman jadi maksimal 10 halaman. Cuma yang terkait template-nya yang dihilangin abstrak tinjauan pustaka itu Pak Agatha belum kayak benar-benar secara langsung ngebilangin ke teman-teman. Jadi Bunda kayak minggu baru kemarin kan sudah tak umumkan toh untuk mempercepat intinya saja kan minggu lalu sudah tak suruh merubah toh. oh iya Pak. Kan minggu lalu sudah tak umumkan sekarang siapa lagi Anggi ini? Ada ndak yang sudah kamu rubah tugasmu? Kamu sudah ngerjakan tugas berapa? Berapa tugas? Tugas 1, 2, 3, Pak. Hah? Tugas 1, 2, 3. Nah, ada yang sudah kamu rubah sesuai perintah saya kemarin? Untuk tugas masih ada covernya aja sih, Pak. Loh, ndak isinya kamu tahu nggak pembahasannya apa sih? Iya, langsung ke intinya, Pak. Oh, lah udah yang ada yang kamu rubah apa ndak? Belum, Pak. Lah, kenapa belum? Eh, kenapa belum? Udah gini aja sekarang. Loh, kok mbok tutup? Anu lagi, jurnalmu tadi coba, jurnalmu coba, kamu pelajari jurnal itu coba. Iya, Pak. Bentar. Hmm. Jurnalmu tuh tadi Sharon, Iya, Pak. Sebentar, Pak. Maaf lemot, Pak. kamu kelas berapa Anggi? Kelas 4, Pak. Kelas 4. Gimana Anggi? Iya, Pak. Lah kok ganti lagi? Udah, yang mana jurnal yang kamu pelajari aja, jurnal yang kamu pelajari. Ini, Pak, yang saya pelajari. Guys, isinya apa ini? Isinya terkait evaluasi stabilitas dan mitigasi resiko, Pak. Akibat seepage. Lah intinya apa? Dari teorinya apa ini berarti? Dia teorinya menggunakan apa ini? Teorinya untuk bentar. Ya kamu baca aja di jurnalnya di mana dia. Intinya jurnal ini apa? Kamu, kamu kalau mempelajari Pengamatan jurnal itu bagaimana toh? di ChatGPT, Pak. ChatGPT toh. Iya, dan dibaca. Lah, yang kamu Untuk baca mana? untuk bendungan Titap ini mengevaluasi dampak rembesan terhadap stabilitas struktur bendung. Yang mengatakan itu mana? Udah kamu baca apa Ini belum? Pak, sudah. Nah, kalau sudah mesinnya kan cepet toh. Plek 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 gitu toh. Ya, Baca Pak, itu ya. Mak. Ini kan file PDF kan. Ya, Jadi kalau file PDF yang dibaca yang penting mau ya digaris kan.
Kan itu ditandai di highlight gitu, dikasih warna gitu, tadi langsung plak 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 gitu. Iya, Pak. Nah, nah ini mana? Ndak kamu tandai toh? Nggak, Nah, nah, terus gimana caranya? saya pembelajarannya tulis tangan, Pak. Tulis tangan. Iya, Lah apa kok nggak efektif sekali gitu loh maksudku. Sudah pakai chat GPT masih tulis tangan. iya, Pak, Padahal kan maaf. yang dikumpulkan kan bukan bukan cetak. Ya jadi kalau belajar itu mana sudah kasih tahu tuh yang penting mana kamu kasih garis ditandai dikasih warna gitu loh ini kan gitu tuh dasar keilmuan. Nah ini berarti kalau ini berarti menggunakan dasar yang mana ini? Ini untuk menyelesaikan tugas yang mana ini jurnal ini? Pertemuan pertama, Pak, RPM 1. Hmm. Weh, berarti apa ini? Dalam jurnal ini kalau dihubungkan dengan RPM 1 itu menggunakan apa? Anunya, dasar teorinya. Kamu tuh udah mempelajari belum toh? Sudah. Loh, Leo, kamu Pak bisa memahami enggak ini? Ini loh, jurnal ini kamu bisa memahami enggak? Iya, Pak. Loh enggak, kamu bisa paham enggak? Paham. Nah ya, pahamnya. Berarti pahamnya jurnal ini outputnya apa? Hasilnya jurnal ini apa? Untuk di bendungan Titap ini, stabilitas bendung masih berada dalam batas aman, namun rembesan tetap menjadi perhatian utama, Nah, terutama ini bendungan tunjukno kamu Titap. nggak usah ngomong, tunjukno di jurnalnya ini loh. Geserin. Kamu dari kalimat yang kamu sebutkan itu di jurnal ini di bagian mana? Ya, Pak. Ya. Nah, cara menghitung rembesan di jurnal ini menggunakan apa? Ya. Kamu sudah mempelajari teorinya rembesan enggak sih? Rembesan itu chapter berapa? Dasar teorinya. Eh? Ya, ini masalahnya kamu nggak mau Chapter belajar gitu. 8, Pak. Nah ya, chapter 8. Nah, di situ apa? Ya. Intinya apa di situ? Supaya mengetahui rembesan itu yang dilihat apa? Oh, ternyata rembesannya itu masih bisa ditoleransi apa enggak? Itu berarti dihitung apanya? Flow net. Hah? Kamu sudah mempelajari chapter 8 atau belum? Paham apa belum? Wah, lah ini. Berarti kalian tuh 13 minggu atau 12 minggu itu ngapain aja ya? Tidak ada materi satupun yang dipahami. Hasil dari tugasmu itu cukup dengan Chat GPT 5 6 5 tugas itu 6 ya. 6 tugas itu 1 jam selesai. Tapi kamu gak paham belas. Ya percuma. Nah, oke, coba sekarang Riva Nadi. Kamu stop. Halo, Ya, coba kamu sharing. ini untuk jurnal atau bagaimana, Pak? Bebas, Kalau bebas, terserah yang soalnya kamu kalau pahami. kalau yang saya lakukan itu Hmm? sementara kan Apa ya? Anu aja, kamu cara yang kamu pelajari apa? Dasar teorinya udah kamu pelajari belum? Bukunya apakah itu sudah terlihat, Pak? proses.
Ya, ini apa ini? Ini hasil rangkuman, Pak. Rangkuman apa? Rangkuman per pertemuan, Pak. Yang apa? Yang coba saya anu apa namanya? Yang kamu Saya rangkum catat yang apanya ini? penting-penting dari Kamu apa? merangkum dari mana? Yang pertama saya apa? Rangkuman ini dari ChatGPT, Pak. Cuma saya pelajari lagi, Pak. Enggak, sumbernya apa? Kan begitu loh. Sumbernya dari buku yang jenengan kasih itu kan saya apa namanya? Saya upload di ChatGPT terus saya pilih apanya? Bab-babnya itu terus minta dari ChatGPT untuk materi yang berkaitan, Pak. Dan ketemunya ini. Loh, kenapa kok minta ChatGPT materi yang berkaitan? Kan kemarin sudah tak jelaskan chapter berapa aja yang dipelajari. Di awal kan Hmm, sudah tak kasih tahu toh. Oh, dipotong-potong aja. Chapter berapa yang dipakai. Kan gitu kan? Sudah kan? ya, Pak. Awal-awal dulu itu. Pertemuan pertama. Oke, sekarang gini aja. Apa yang kamu pelajari, yang kamu tahu dari rangkumanmu ini? Contohnya ini, Pak. Ya, mana? Konsolidasi, Pak. Ya, Konsolidasi itu apa? Dia apa? Kamu sudah baca bukunya belum terkait konsolidasi? belum, Kamu Pak. gambarnya apa belum? Belum. Lala kalau belum terus kamu mau ngomong apa? Buka bukunya aja belum, mengandalkan ChatGPT itu kan nggak bisa. Ya memang kemarin ChatGPT itu tuh mempercepat supaya mudah dipahami. Lah setelah itu ya dibuka bukunya. Oh, maksudnya ini, gambarnya ini. Kan gitu tuh. Ya, Pak. Apa yang dimaksud koefisien konsolidasi? Cara mencari koefisien konsolidasi. Bagaimana? Apa yang dimaksud OCR itu apa yang dimaksud OCR? Belum sampai situ, Pak. Nah, nggak pernah kamu bawa pocok kok ya belum sampai situ ya kamu nggak akan pernah tahu. Dan di chat GPT-mu kamu ya nggak dalam. Kamu tanya chat GPT apa yang dimaksud OCR saat konsolidasi. Kamu upload chapter bagian konsolidasi. Ya pasti keluar tuh. Kan gitu. Ya, Pak. Ya ini apa ini yang kamu buat ini ada apa? Judul sub buku ini. Dari pertemuan itu, Pak, saya Loh, lah ya lah coba. ngapain? Mung ini lo sudah ada semua di sepada saya. Nyapa mbok rangkum neh. Jadi di sepada saya kan ada semua. Yang kamu pelajari apa di sini? Oh, koefisien konsolidasi. Bagaimana sih? Apa yang dimaksud koefisien konsolidasi? Bagaimana menentukan koefisien konsolidasi? Nah, kemudian sejarah tegangan. Bagaimana tegangan itu terjadi? Apa yang dimaksud OCR? Kan begitu. Nah, ini di buku ada semua ini. Lah kalau kamu nggak baca, yo nggak tahu. Nah, lah terus mau sampai kapan kayak gini tuh loh. Lah ini mau habis ini. Minggu depan lo sudah pertemuan 14. Wis 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 presentasi kayak gini. Lah tak tanya gak iso popo belas dari berapa pertemuan materi pertemuan 1 sampai 16 nggak bisa sama sekali. Nah terus kamu itu kuliah itu hasilmu apa? Indikator mana yang bisa saya nilai supaya saya bisa meluluskan? Ya toh? Nah, ya sekarang terserah lah. Maksudnya tinggal kamu nanti bagaimana. Ini kan saya evaluasi apakah sudah ada perubahan dari minggu lalu yang istilahnya oh lanjut lanjut apa ini dilanjutkan. Nah kalau tetap nggak mau membaca, lah ya ya sudah.
Tinggal sebetulnya diupload per chapter, kamu tanya terus, anu rumusnya apa-apa muncul semua. Kamu tanya di situ jawab sudah. Tujuannya apa dengan ChatGPT supaya kamu tidak kesulitan dalam bahasa Inggris. Setelah itu dicocokkan, dilihat gambarnya. Ya itu caranya belajar. Minggu lalu saya bilang, mahasiswa itu tiap minggu belajar berapa menit khusus untuk Mektang 2. Minggu lalu saya bilang, berapa menit? Gimana, Pak? Kewajiban mahasiswa belajar. Mektang 2 ini kan 2 SKS. Tiap minggu kewajiban belajarnya berapa menit? 140 menit, Pak, seingat saya, Pak. Nah, kemarin tuh kamu ikut ora toh? Ikut tapi posisi kerja, Pak, kemarin, Pak. Jadi kurang fokus, Pak. Ya, nah ya makanya kan sekarang saya pindah malam. Nah, biar enggak apa ya bentrok kerja. Ya. Oke, coba sekarang yang lain. Hasan Ngafini. Mohon maaf, saya stop share, Pak. Ya, stop. Ya udah. Anu ya, Sopo, kalau kamu pengen lulus, ya paling tidak saat nanti saya tanya mulai pertemuan 14, ya ada hal yang bisa kamu jawab. Ada hal yang Ya, bisa Pak. kamu sampaikan, ya. Kan gitu. Simpel aja, maksudnya dasar-dasarnya tahu. Misalkan pada bagian tegangan efektif. Apa yang dimaksud tegangan efektif? Kan gitu. Nah, itu di buku ada semua, di materi saya ada semua, tinggal diperdalam. Oh, tegangan efektif sama dengan tegangan total dikurangi tegangan air. Kan gitu aja. Apa yang dimaksud tegangan total? Apa yang dimaksud tegangan air? Nah, itu dengan cat BT cepet. Ya, jadi s- kalau kalian tetap seperti ini ya, ya gimana mau saya bisa meluluskan? Ya, saya apa adanya aja lah. Kan begitu. Indikator sudah saya kasih. Nah, kalau dari indikator itu nol semua, kira-kira ada nilainya enggak? Kan begitu. Nah, kalau enggak ada, kira-kira saya dapat nilai dari mana kira-kira? Ada yang bisa jawab enggak? Misalkan itu kosong semua. Saya mengasih nilai itu dari mana? Di penugasan itu kan ada rinciannya semua atau oh, nilai sekian, jawabannya sekian, nilai sekian, jawaban sekian. Itu kan? Eh, Ya, Pak. Nah, gitu ya, Sopo. Ini Rifan Adi Ya, Pak. ya harus ya disempatkan lah. Maksudnya apa? Maksudnya saya tidak mengharapkan kalian bisa semua, tapi ya jangan tidak bisa semua. Percuma kita kuliah, percuma saya membuat materi sedemikian lengkapnya, sedemikian terstrukturnya, kalau tidak dibaca ngapain? Kan begitu. Oke, sekarang Lukman Nurdiansah, Baik, Pak. ya gimana? Bisa share screen? Saya masih mengerjakan di RPM 3, Pak. Gak masalah. Maksudku apa yang kamu pelajari dan sekarang kamu itu paham tentang apa? Masih belum paham, Pak. Lah kamu belajar gak? Belajar. Ya, apa yang kamu pelajari? Kalau namanya belajar ya kudune iso. Kalau nggak belajar ya kayak iso popo. Apa yang kamu pelajari? Dengan cat GPT, Pak. Oh, jawaban. Gimana? Kamu kok nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Apa yang nggak bisa? Kamu kan tadi nggak bisa, Pak. Yang nggak bisa itu yang mana? Bagian mana yang nggak bisa? Gimana? Lukman Nurdiansah, kelas 2 dari kelas pagi. Ya, gimana?
Mana yang tidak bisa? Yang sudah kamu pelajari itu chapter piro toh? Atau belum dipelajari? Ya kemarin sudah, tapi habis direvisi bingung lagi, Pak. Ngerevisi apa? Maksudnya kamu sudah itu Kan belajar yang mana? Ini bukan ngomong saya yang teori ya. bingung harus sesuai studi kasus, toh, Pak. Nah, itu kan saya berusaha mencocokkannya dengan materi yang disampaikan Bapak. Ah, Nah, kan yang PUG itu sedikit sulit, Pak, mempelajarinya. loh, Untuk ya bagian yang kenapa? kemudian. Untuk materi yang PUG itu saya masih bingung. Yang bingung chapter berapa? Caramu belajar bingung itu bagaimana? Kamu pakai chat GPT Ya, nggak? oke, Pak. Pakai, Ya, pakai. sebagian dari ChatGPT, sebagian terjemahan biasa. Siapa yang nyuruh terjemahan biasa? Ya, enggak ada, Pak. Loh, lah itu kemarin kita kasih contoh. Coba sekarang kamu share screen. Oke, mana yang bikin bingung? Share screen, tanyakan saya. Bentar, Pak. Ya sudah, ayo share screen. Yang bingung yang mana? Ya, gimana? Bentar, Pak. Halo? Lek ndelok anumu lo, perintahmu lo. Anu, salah. Belum mempelajari materinya. Studi kasus stres efektif. Carikan studi dari materi ini. Yang kamu upload apa ini? Hah? Kamu sudah membaca C9 sama C10 enggak? Yang ini namanya borongan nih yang ini. Perintah saya apa borongan kayak gini? Ya ini mahasiswa sih nggak mikir nih yang ini. Nggak gelem mengikuti instruksi. Perintahku kemarin kemana? Bagaimana di awal? Sekarang buka buka yang baru, upload satu chapter. Kamu buka nyucat aja nih biar gini aja. Nah, upload di sini.
Golek materinya bingung ketara ora tau sinau. Nyimpen filenya bingung, cari filenya aja bingung. Ngono ngomong sinau. Kalau kamu sering membuka ini, ya nggak akan bingung mencari filenya. Ketok. Kamu taruh di mana filenya? Pakai catatan dulu. Hah? Apa? Gimana? 8 ini isinya apa? Chapter 8 ini isinya apa? Filenya nggak ada nih loh. Jadi kalau filenya itu kamu taruh di mana? Lah wong ndang ini kon iso lho, belajare ora lho. File lo gak enak ditaruh di mana? Udah wes ganti stop share screen ganti. Wes, wes. Yo anu lah. Lek kamu pengen bisa, ya belajar ojo ngomong tok Pak udah belajar Pak. Belajar apa nih? Kalau belajar itu kamu nggak akan kesulitan mencari file. Ya, jadi mahasiswa itu jangan anu ya banyak alasan ya. Kelihatan orang belajar dan tidak tahu. Kamu ngomong belajar apanya? Bullshit. Ngomong kosong kamu itu. Mending kamu, Pak, saya nggak belajar, selesai. Jangan jadi penipu pada dirimu sendiri. Percuma kamu dari mahasiswa kayak sini percuma. Kalau memang kamu belajar, belum belajar, Pak. Atau kalau memang, Pak, saya nggak usah belajar, Pak. Guys, ngono ae. Malas, Pak, saya. Ya sudah. Jadi jangan sok jadi mahasiswa, ya. Banyak omong, tapi tidak mau action sama sekali. Ya ini contohnya, Lukman Nurdiansah ini. Belajar Pak, bingung Pak, karena direvisi Pak. Alasan tok. Kalau kamu mau belajar Pak, file pasti plek 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 gitu. Wes. Ya, Lukman, kalau kamu seperti ini nanti di akhir, pastikan kamu tidak lulus. Dan kamu nanti jangan minta memohon-mohon saya, Pak, tolong remedi. Tidak ada. Ya, kalau kamu tetap seperti ini, ya nggak mau belajar, ya sudah. Siap-siap mengulang semester 6. Dah saya pastikan. YouTube ini kan direkam toh nanti. Nanti kan bisa dilihat rekamannya saya bilang gimana. Jadi nanti kalau mahasiswa Pak saya mau minta remedi gini. Lihat YouTube itu saya bilang gimana. Selesai. Ya. Oke Lukman, mau berubah enggak? Ya itu terserah kamu. Ya, ya. Makanya kamu nggak bisa, ya nggak bisa. Wong nggak mau belajar. Contohnya loh, file aja nggak punya. Jelas kan? Ngono ngomong belajar. Oke, sekarang Tania. Ada? Ada, Pak. Oke, coba. Kameramu nggak bisa dibuka toh? Bentar, Pak. Tolong ya minggu depan, ya. Saat gabung Zoom itu saya nggak usah ngoyak-ngoyak kamera dibuka. Siap, kita itu kuliah ya, bukan cangkruk. Kuliah ya berhadap-hadapan, tapi ini di dunia maya menggunakan Zoom. Gitu loh. Ini apa? Ketok pucuk etok jane kameramu kemana tuh? Dipasne ngono loh. Ngapain tuh?
Wajahmu ada apa? Hah? Oke, mana yang kamu pelajari? Teori. Kamu sudah baca teorinya belum? Jurnalnya saja, Pak. Loh, ya mesti salah semua no. Kok mempelajari jurnal? Teori dipelajari dulu toh. Namanya tugas keberapa itu kan mempelajari teori dulu. Baru mencari kasusnya. Lah tiba-tiba melihat mencari kasusnya, ya pasti ra iso toh. Aneh toh orang itu. Kamu tuh kok aneh sekali toh. Teorinya belum dibaca, tapi wis golek kasus. Ah, repot toh. Dari POG itu, sing wis mbok baca mana? Sudah kamu baca atau belum semua? Tania. Belum, Pak. Ini masih di mau belajar ini. Gak krungu aku, rada banter. Ini masih mempelajari di sini. Loh, kamu nggak, ya masih bingung toh. Lek mempelajari jurnal tok, teorinya nggak dipelajari. Kan ngono kan? Sub CPMK mbok waca ya bingung toh. Maksudnya sub CPMK itu adalah panduan untuk kamu mempelajari. Itu inti-intinya. Apa? Contohnya konduk apa hidrolik conductivity yaitu koefisien rembesan, gradien hidrolik, materi-materi utamanya lah kamu cari apa ada gradien hidrolik kan ngono contohnya apa koefisien rembesan apa uplift apa flow net kan gitu apa garis ekuipotensial apa garis energi kan gitu lah bukunya dia belum bawa woco kok wis maca jurnal yo yo pasti salah kabeh yo gak ngerti kan perintahnya kemarin mempelajari buku apa enggak sih gunanya buku dipelajari apa diapakan toh Jane Tania Iya, Pak, dipelajari, Pak. lah apa nggak mau pelajari 13 12 pertemuan sampai sekarang ini kamu ngapain aja Mekta? Apa yang kamu pelajari? Cuman satu jurnal ini tok. Bisa, Pak. Ini untuk jurnal, untuk tugas pertemuan, untuk tugas Nah, iya. Kan 13 kali pertemuan kan? 12 lah, 13 sama ini. Selama 12 kali kemarin, apa yang kamu lakukan? Tiap minggu tuh kamu melakukan apa? Kan banyak tidak Zoom. Nah, nah tiap minggu tuh kamu melakukan apa? Kamu minggu kemarin ikut gak Zoom? ikut, Pak. Ikut. Mahasiswa itu belajar tiap minggu berapa menit di Mektan 2 ini? 360 menit tiap minggu. 360 apa piro? Satu SKS itu terdiri dari berapa? Apa? Kemarin saya nyampaikan. Eh? Piro? Satu SKS Gak ingat. 40. Lali. Satu SKS pembelajaran itu terdiri dari berapa menit? Satu minggu. Eh? Gak enek sing ngerti sakjane ke kuliah kemarin itu ngopo sih? Kamu gabung kuliah ini jane untuk apa sih? Baik ya Tania, kalau kamu tetap kayak gini, ya nggak mau mempelajari, ya wes siap-siap mengulang aja. Ya, udah tak sampaikan berkali-kali loh ya untuk semua aja. Ya, kalau tetap nggak mau belajar dasar teorinya, ya wes. Dah sekarang kamu buka chat GPT, Tania, upload materi.
Kamu pengen upload chapter berapa? Di filemu nanti. Apa gitu? Volume elektrik, vol apa itu? Betul gak? Apa chapter 7 itu? Materi chapter 7 itu apa? Eh, Apa ini? Saya mau upload sing di buku apa ini? Lah ya iki. Ora tau sinau ora ro file golek-goleki. Ketara ora tau diwaca. Wes stop. Wes. Ya mesti gak iso apa-apa sinau ora. Dah, stop share. Stop. Wes. Nggak pernah belajar kok soalnya. Ya gak ro file ra ro. Prasetyo Pranoto. Monitor, Pak. Ya, kamu kelas berapa? Saya kelas 4. Kelas 4. Boleh, nggih. Ya, sudah belajar belum? Belum, Pak. Belum. Ya sudah. Mau habis ini belajar gak? Belajar, Pak. Saya kemungkinan akan mulai dari awal, maksudnya untuk memperbaiki dari pertemuan awal, Pak. Berarti selama 12 minggu itu nggak ngapa-ngapain. Bukan, Pak. Saya salah itu sih, Pak, pembelajarannya. Maksudnya salahnya gimana? Hampir seperti Mbak Tania tadi. Jadi mencari jurnal, Heeh. lalu mencari itunya, Mbak. Namanya studi kasusnya. Lah padahal di mana? Di dalam Kan sepak seharusnya itu. kalau dari awal kan seharusnya mencermati yang buku dari yang jenengan share teng sepadan iku, Pak, sedanten. Baru Dan lah mencari itu. jurnal Sekarang sepada itu dibuat belajar atau dibuat pajangan? belajar, Pak, seharusnya. Lah ya tuh. Itu tugas ada di pertemuan berapa? Nggak mungkin tugas di pertemuan pertama kan? Iya, Pak. Nah, lah kok tiba-tiba kamu mencari jurnal? Jadi belajar teorinya dulu, baru mencari jurnal kasusnya. Lah tiba-tiba mencari jurnal ya salah kabeh. Jurnalnya juga yang kamu cari ya gak nyambung. Kamu dewe mempelajari ya nggak karo-karuan, nggak paham. Pokoknya cari jurnal diupload ya Chat GPT, pokok jadi tugasnya. Salah kabeh, kamu nggak ngerti. Ya percuma. Pembelajaran saya bukan itu targetnya. Bukan mengumpulkan. Mengumpulkan adalah proses pembuktian, ya, secara bukti. Tapi yang paling penting adalah pemahaman dari yang kamu kumpulkan itu. Pemahaman dasar teorinya. Ya, Prasetyo ya. Ya, Ya, Pak. jadi apa apa yakin kamu sisa waktumu kurang 1 minggu? Tapi nggak tahu sih kamu nanti di jadwal ke berapa saya nggak tahu ya. Karena nanti akan saya buat jadwalnya. Moga-moga dapat akhir. Tetap saya usahakan, Pak. Ya, oke ya. Ya. Iya. Jadi seperti saya bilang, saya tidak mengharapkan kalian menguasai semua. Ya. Ada satu bagian yang bisa kamu ceritakan kepada saya. CPMK mana atau chapter berapa kamu ceritakan. Oh, maksudnya ini. Kan gitu. Padahal di dalam sepada itu sudah saya jelaskan. Deskripsinya, definisinya, tujuan CPMK ini apa, metode dalam menentukan itu apa, variabel yang mempengaruhi apa.
Kamu tahu nggak variabel terikat, bebas, kontrol tahu nggak maksudnya? Belum memahami, Pak. Nah, padahal semester 2 kan ada kuliah statistik. Statistik. Nggak tahu Pak, saya nggak pernah masuk, cuma absen, tugas nyuntuh, dapat A Pak. Gitu ya? Ya, kira-kira begitu. Kamu dapat nilai apa statistik? Eh, lupa, Pak. Sebentar, Pak. Statistik. Pengajarnya siapa kemarin? Dosennya? Semester 2 atau itu? Eh, B saya, Pak. B, ya cek lemah. Ya cek apik lah daripada gak lulus. Ya. Tapi B saya tanya variabel lo gak ngerti. Itu ada basic di statistik bahwa adanya variabel bebas, variabel terikat, variabel kontrol. Baru masuk ke dalam nanti regresi. Nah, nah, kalau statistiknya tidak paham, kamu nanti skripsi bagaimana kamu mengerjakan? Oh, alah Pak, kok skripsi Pak tak nyontoh ya Pak, apa kan ngono kan? Loh, kamu nanti semester 6, kamu nanti ketemu saya, teknik penulisan dan presentasi. Kalau nggak lulus teknik penulisan dan presentasi, kamu nggak akan bisa ngambil skripsi, nggak bisa daftar proposal. Kamu tanya kakak kelasmu NIM 22. Nah, gitu loh. Itu penting, maksudnya hal-hal seperti itu tuh ya seperti saya bilang kan, nggak perlu menguasai semua, tapi hal-hal pentingnya kamu paham, jangan belas, kan gitu. Ya gitu ya, Prastio ya. Jadi semua Ya, saya kembalikan pada diri kamu sendiri. Saya nanti memberikan penilaian berdasarkan apa? Kemampuan nyatamu. Ya, jadi nggak ada manusia yang belajar kalau belajar tidak bisa itu nonsen, nggak mungkin. Kalau kamu niat tenanan, ya pasti bisa. Ya, di dunia ini nggak ada manusia bodoh. Enaknya wong males. Yes. Ya, gitu ya, Prastio ya. Pak. Oke, ini 20, 23, 05, 01, 08, 31 siapa ini? Nggak ada namanya ini siapa? 0831 ada? Halo? Agus P ada? Hadir, Pak. Oke, coba kelas berapa? Kelas 3, Pak. Kelas 3. Iya, Pak. Oke. Sudah mempelajari materinya? Belum, Pak. Masih buka-buka spada sama absen, Pak. Untuk materinya belum terpelajari semuanya, Pak. Nah, terus 12 minggu kamu ngapain aja? Izin, Pak. Saya terlambat gabung di grup WA kemarin, Pak. Oh, yang transfer itu. Iya, Pak. Nah, kenapa kok terlambat? Kamu proses transfernya kapan? Bulan Maret, Pak. Nah, Maret kan masih awal. Maret, Iya, Pak. April, Mei kan ya pas. Lah kenapa kok Nah, baru gabung sekarang, baru ngontak saya sekarang? kebetulan teman-teman di kelas 3 itu nggak ada mata kuliahnya Bapak, jadi saya sempat nyari-nyari dulu, Pak. Logikanya nyari kok telung wulan tuh kamu niat nyari apa enggak? Kan gitu kan? Iya, Pak. Terus gak niat kamu itu. Ya tapi oke lah, masih ada kesempatan kalau kamu memang mau bisa.
Nggih, Pak. tahu paham untuk syarat lulus. Ya, oke ya gitu ya. Baik, Pak. Oke, Baik, Pak. ya silakan nanti dipelajari Baik, materinya Pak. di situ. Nah, di situ di Sepada itu kan ada YouTube-nya. Itu sangat mudah untuk membuat pemahaman, melihat pemahaman. Misalkan efek dari piping. Nggih. Nah, kan itu bisa kelihatan. Oh, ada videonya. Saya taruh Iya, video Pak. Pak, supaya mudah memahami karena di situ ada visualisasinya. Bagaimana proses flownet? Kenapa kok harus ada flownet? Itu ada videonya. Nah, gitu loh. Jadi tiap chapter kan ada videonya, ya itu dibuka. Nggih, Pak. Nah, kemarin minggu lalu kamu ikut kuliah Zoom nggak? Nggak dapat, Pak. Nggak dapat kuliah Zoom-nya kemarin, Pak. Karena posisi lagi di lapangan, Pak. Jadi nggak sempat ikut Zoom. Ya oke lah, coba. Saya yakin kalau serius ya bisa dilihat lah. Maksudnya bisa kamu pelajari lah. Ya, Baik, Pak. Insya Allah, Pak. ingat ya, Siap. saya tidak menginginkan mahasiswa itu menguasai dari semua itu dari 1 sampai 16 tidak. Nggih, Pak. Perbagian aja kamu bisa cerita ke saya dan benar selesai sudah. Gitu kan? Nah, tapi kalau Nggih. terus piye? Ya, gitu ya. Agus ya. Baik, Pak. Siap, Oke. Pak. Ya. Bagas Bimantoro. Ada? Ada, Pak. Oke. Halo, Ya. Mana? coba Pak suara saya. Dengar. Mana? Sebentar dulu, Pak. Ya, Kamera udah bukaan. bentar. Oh iya, Pak. Oke. Halo. Ya. Sudah mempelajari belum? Ya. Sudah mengerjakan tapi belum sempat belajar, Pak. Lah kok aneh weh? Sudah mengerjakan tapi belum sempat belajar. Lah yo aneh. Enggak, Pak, maksudnya ya sekilas, Pak. Belajar sekilas, Pak. Ya nggak mungkin iso lah. Belum belajar kok mengerjakan. Ya pasti salah. Nggak usah share screen ya pasti salah. Berarti belum belajar sama sekali. Oh, Ya. belajarnya waktu mengerjakan sih, Pak, tapi kadang nggak nyantol. Maksudnya mengerjakan, belajarnya waktu mengerjakan itu maksudmu piye? Di Sepada kan ada chapter 1, apa pertemuan 1 yang dipelajari Ya apa? sambil mengerjakan, Pak. Dibaca dikit-dikit. Saya Hmm. baca apa? Yang kamu baca apa? Chapter 1 itu anu, Pak. Benar. Chapter 1 itu hukum dasi. Eh? Ya, ya betul, Pak, ya. Gak jelas suaramu. Hukum hukum dasi. Pak. Kamu mempelajari apa sih? Chapter 1 itu aliran air dalam tanah, Pak. Kamu baca bukunya enggak? Halo. Ya kamu baca bukunya apa enggak? Wah, gak jelas. Sinyalmu gak karo-karoan.
di chapter satu itu aliran tanah, aliran air dalam tanah apa? Gak jelas Suku suaramu wes. Basi gitu, Pak. Enggak. Bukunya yang CPMK itu tuh, Pak. Buku CPMK. Peh parah weh. Halo. Buku itu bukan Mohon maaf, Pak. CPMK, buku Sinyal ya saya ngomelek buku. banget ini. Halo. Peh putus-putus punyamu. Wes ganti ya. Kan sinyal saya buruk banget ini, Pak. Halo. Aduh, sinyalku, Pak. Ya sudah wes, ya sudah wes. Pak ngapunten, sinyal saya nggak bisa dibuat ini. Ya wes ganti aja, ganti ganti. Halo, halo. Ya Aduh, sudah, Pak. sudah, 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 ganti, ganti. Faisal Agung Wibowo. Hadir, Pak. Ya, Ya, Pak. Halo, Pak, ngapunten, sinyal saya buruk banget. ya Halo, sudah. Pak, ngapunten. Ya sudah, sudah. Wes, pokoknya kamu lagi gak belajar ya wes. Siap-siap gak lulus. Wes ngono ae. Intinya gitu. Oke, Faisal Agung. Ya, Pak. Kameramu Mbak Isa. Coba, apa yang kamu pelajari? Saya udah ngerjakan tuh, Pak. Yang 1 sampai 5 kemarin tugasnya, Pak. Dari yang Yang pertama kan kerjakan. Yang kamu pelajari apa dulu? Mengerjakan itu yang nggak mengerjakan kalau gampang. Sebelum mengerjakan itu apa yang kamu pelajari dan proses kamu mencari jurnal itu dari dasar teorinya dulu. ya Seperti dari itu kan. CPMK itu, Pak, saya dari CPMK terus apa yang dibutuhkan di situ kan dimasukkan ke ChatGPT untuk ngebantu nyarinya itu, Pak. Terus saya literatur jurnalnya itu Bukunya nggak kamu baca? buku kemarin kan nggak juga, Pak, nggak yang saya baca, Pak. Ya percuma ya pasti salah KB itu. CPMK itu garis besar. Tapi Detailnya secara itunya kan CPMK di itunya udah mungkin nyangkut juga sih, Pak, sama jurnal-jurnal yang saya anukan. ya tapi Saya kan udah nggak. buat PPT yang tugas PPT-nya juga sudah saya buat, Pak, yang arahan di WhatsApp itu kemarin kan terakhir buat PPT itu. Nah, iya tapi kan nggak detail itu. Kalau kamu nggak baca bukunya ya nggak ngerti. Coba sih sekarang apa? Misalkan kamu sudah tentunya kan lab belajar misalkan ya, ya kamu paham toh misalkan. Apa sih yang kamu pahami? Aliran air dalam tanah, terus seepage. Loh, ya, itu kan judulnya. Oke. Maksudnya aliran dalam tanah itu bagaimana? Detailnya apa? Apa kalau saya nggak baca gitu? Setiap bisa saya screen aja nggak, Pak, paparannya, Pak? Nggak Jadi usah, kamu ceritakan aja. saya harus membaca.
laju aliran berdasarkan permeabilitas tanah, Pak. Maksudnya? Di mana ya jelasnya? Lo kamu soalnya nggak baca buku nih, ya kulit-kulit tok ngono. Iya, Pak, CPM, emang saya secara umum sih, Pak, emang saya nah, ya memang ininya, Pak. CPMK itu secara umum, bukan Iya, detail. memang emang Nah, kondisinya saya cuma kalau secara kamu umum nggak, itu, Pak. nah ya nggak bisa toh. Ya teorinya harus dibaca. Misalkan, oh, chapter 1 aliran dalam tanah. Aliran dalam tanah seperti apa? Nah, masuk ke bukunya. Kalau susah bahasa Inggris, tiap chapter diupload. Disuruh mempelajari, mengeluarkan itu. Yang dimaksud hukum Darcy itu apa? Persamaan Bernoulli apa? Kenapa ada perbedaan head antara titik A dan titik B? Apa Makanya itu dari hulu ke hilir gitu, velocity Pak. head, pressure head? Kan itu. Itu yang Perbedaan menyebabkan tekanan gitu kan, Pak. aliran. Nah kan itu. Gadiran hidrolik. Nah ya kan Iya, Pak. kenapa ada gadiran hidrolik I sama dengan delta H kuadrat dibagi L? Kan begitu. Nah, Perbedaan tekanan nah, nah, tekanan itu muncul karena apa? Kan begitu kan. karena dari I-nya itu, Pak, hulu ke hilirnya, Pak. Loh, lah iya kan itu kan harus tahu gambarnya seperti apa, oh ceritanya seperti ini. Tidak hanya apa kata-kata dari ChatGPT yang kamu tidak bisa membuktikan. Kan gitu kan. Jadi kalau PPT nanti yang dibuat misalkan dipresentasikan hanya kata-kata tok, ya 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 sampah, ya salah. Kan begitu. PPT yang ditampilkan apa ya gambarnya. Baru penjelasannya diceritakan. Itu yang betul. Misalkan flownet, gambar Mungkin flownet. iya, Kenapa muncul mungkin gambar? kemarin kan penangkapan saya kan diambil dari CPMK, terus kita literatur jurnal, terus poin-poin apa studi kasus apa yang ada di jurnal tersebut, Pak. Kan mungkin itu yang saya tangkap poin kemarin, Pak. Kenapa nggak ngikuti penjelasan saya awal kuliah? Kenapa perlu saya kasih materinya? Kenapa saya kasih bukunya? Apa nggak menjelaskan di awal? Kok penangkapannya seperti itu? Oh, ke poin tugasnya aja sih saya, Pak, itu, Pak. Loh, lah, Langsung iya. Lah kemana apa nggak ngikuti pertemuan ngikutin, Pak. pertama? Nggak ikut. Ngikutin dari awal ikut, Pak. Loh, lah iya kan aku bilang gimana kan? Oh ini bukunya untuk dipelajari. Contoh mempelajari bukunya dengan ChatGPT kayak gini. Upload per chapter. Kan gitu tak? Itu bisa dilihat rekamannya itu. Iya, ya, Pak. Saya lihat juga, Pak. Nah ya makanya. Maaf, saya lagi memang mempersingkat itu mungkin ya dari saya sendiri juga, Pak. Loh, loh, boleh mempersingkat ya. Tapi kan ya nggak gitu caranya. Kan gitu. Seperti kalian bilang kan. Nggak usah misalkan anu ya. Kelas apa misalkan waktunya nggak terlalu banyak misalkan ya. Ya satu poin aja atau dua poin atau apa yang penting dipahami. Jangan mengandalkan chat GPT yang penting cepat. Kalau chat GPT 5 tugas itu 1 jam selesai. CPMK kamu upload 1 jret, kamu perintah seret, cari link jurnalnya seret, jurnal kamu upload lagi, sesuaikan dengan tugasnya, indikator kamu masukkan, selesai. 1/2 jam, tapi kamu nggak tahu apa-apa. Tugasmu selesai, tapi kamu nggak tahu apa. Saya tanya pasti nggak bisa jawab. Bukan itu tujuannya. Chat GPT itu tuh mempercepat supaya kamu nggak ngetik. Tapi sebelum masuk ke chat GPT kamu paham dulu. Sehingga saat membuat prompt itu benar, sehingga terus tahu, memvalidasi. Apa yang disampaikan chat GPT itu benar apa enggak. Nah, tugasmu jadi, tapi kamu tak suruh memetakan indikator mana sih yang masuk dalam tugasmu. Pasti nggak bisa. Karena yang mengerjakan chat GPT, kamu nggak tahu apa-apa. Ya, gitu ya. Baik, Pak. Ya, jadi percuma kalau kamu menyelesaikan tugas tapi nanti saat saya tanya nggak bisa ya percuma. Jadi tugas itu hanya sebagai proses, ya, sebagai proses bahwa menunjukkan oh saya sudah mengamati ini. Ya, tapi yang paling utama adalah mutlak itu apa? Ada hal yang kamu pahami dari sebagian materi itu. Itu aja, ya.
Jadi misalkan 5 sudah selesai, ya ini juga bagi yang lain juga ya. Nanti silakan eh, apa diingat-ingat. 5 tugas selesai, ya. Misalkan kamu menjelaskan nggak bisa semua, ya sudah selesai. Ya nggak jadi lulus. Nah, tapi satu aja kamu bisa menjelaskan detail, bener dasar teorinya, itu yang akan menolong. Tapi kalau belas ya nggak bisa. Ya, Ya itu Pak mungkin pengertian umumnya aja yang saya tekankan itu Pak. Kalau ya sampai percuma. perhitungan dan mendalamnya itu Nah, yang saya butuh waktu untuk belajar lebih gitu Pak karena kan waktunya juga nggak terlalu nah waktumu kan 12 banyak gitu. minggu sudah berjalan. Ya Pak. Loh, 12 minggu kan berjalan. Sempatkan aja tiap minggu 1 jam loh cukup. Ya Pak udah saya sempatkan Pak kalau gitu Pak. Nah, kan begitu. Tapi Sambil ya baca-baca istilahnya cuma anu lah, maksudnya jangan langsung seperti itu. Kalau teorinya kamu nggak paham ya muter-muter sangat lama ya nggak akan selesai. Kamu nggak akan paham. Bingung sendiri nanti. Ya, gitu ya, Gung ya. baik Pak. Al Agung. Mungkin Oke. nanti saya baca-baca lagi lah buku-bukunya Pak. Ya, Siap, terima oke. kasih Pak kata. Ya, oke. Oke, saya coba satu lagi ya. Nggak, Dendi DS. Dendi DS ada? Dendi DS. Mana ini? Diki? Ya, Diki? Loh, tinggal 19. Podo melarikan diri. Diki? Oh, Faisal, wis. Fajar, Gilang, udah? Ada Pak. Oke, Pak. Apa yang kamu pelajari sudah? Yang saya pelajari CPEX kemarin itu Pak, yang saya Hah? pelajari mendalam. Ya, gimana? Apa intinya itu apa? Inti dari materi yang saya pelajari itu kalau permeabilitasnya tinggi itu menyebabkan konduktivitas hidroliknya tinggi. Konduktivitas hidrolik itu seberapa cepat aliran airnya itu mengalir. Kalau konduktivitas hidroliknya itu tinggi nanti terjadi piping. Piping itu erosi di dalam tanah yang membuat partikel-partikel tanahnya itu bergerak. Jadi perlu dimitigasi pakai drainase dalam tanah, bisa grouting, cut off wall. Ya, Oke, coba. Yang kamu sampaikan ini eh, kamu share screen. Buktinya apa? ini rangkuman dari Word saya sih Pak. Ya, maksudnya contohnya aja lah kasusnya yang kamu sampaikan tadi erosi dalam tanah apa piping itu ada kan mesti kamu baca kan piping itu kasusnya seperti apa kan pasti ada gambarnya. Kamu lihat gambarnya kan? Oh ya, sebentar. Oke. Materinya aja nggak usah chat GPT yang kamu share. Bentar Pak, bentar. Ini saya bingung share screen-nya soalnya bukan pakai laptop yang saya biasanya. Share desktop aja. Bentar Pak. Aduh.
Ini Mana yang udah kamu? ke-share apa belum ya, Pak? Dah, yang kamu maksudkan tadi loh, piping dan semuanya itu mana? Ini udah kelihatan belum, Pak, file PDF-nya? Maksudnya di dalam filenya. Belum. Kamu share screen desktop aja supaya kamu pindah-pindah itu muncul. Kok nggak bisa ya, Pak? Eh? Kamu stop dulu aja, kamu share desktop gitu. Desktop. Oh, ini udah kelihatan belum ya, Pak? Nah, udah. Oke. Oke. Yang kamu Ya, maksud piping itu bagaimana? ini contoh kasusnya dia kayak alirannya masuk dari hulu ke hilir gitu. Yang dinamain flownet itu yang ini. Dan garis-garis yang vertikal, yang vertikal ini namanya garis ekuipotensial yang menunjukkan tekanan hidrolik yang sama. Nah, ini tuh filternya ini contoh mitigasinya. Piping itu terjadi ya di dalam tanah sini, Pak, ketika gradien hidroliknya melebihi gradien hidrolik yang kritis. Jadi kalau nilainya itu lebih besar bakal terjadi piping. Yang dimaksud kritis itu yang mana? Maksudnya kamu cara menentukan kritisnya bagaimana? Gradien, bentar. Kemarin apa ya rumusnya? Kayak berat isi tanah yang simbolnya kayak huruf Y gitu, Pak. Berarti kamu lihat di mana itu? Nah, itu kamu tandai. Kemarin tuh pas tanya-tanya di ChatGPT gitu sih, Pak. Cuma kayak saya kan belajarnya pindah-pindah file gitu, Pak, yang dari POG chapter lain, jadi kayak lupa gitu tempatnya karena belum di highlighter. Nah, ya kan harus di highlight oleh itulah. Ya, tapi intinya gini lah, ya. Intinya yang ini saya harapkan gitu loh. Ya, coba berhenti aja di gambarmu tadi. Paling tidak kamu ada sedikit pemahaman bagaimana si piping itu terjadi, cara mengatasinya bagaimana. Nah, dasar teori inilah yang harus dipahami mahasiswa sebelum mencari jurnal. Nah, kan gitu. Berarti kalau gradien hidroliknya tinggi, otomatis rawan longsor di bawah bendungan. Coba tetap itu aja, coba, tetap aja. Yang tadi. Nah, kan gitu. Akan rawan longsor di dalam bagian hilirnya. Sehingga aliran ini dibuatkanlah sebuah saringan ya, agar tanah itu tidak keluar. Sehingga yang keluar hanya air saja. Kan begitu. Ya itu ditampung. Biasanya seperti ini piping itu biasanya terjadi di tanah apa, Jar? Di tanah granular. Ya, tanah granular itu tanah apa? Yang kayak berpasir gitu, Pak. Ya. Kenapa kok hanya terjadi di tanah granular? Karena dia lebih mudah menyerap air, permeabilitasnya ya mudah menyerap air daripada, maksudnya kayak konduktivitas hidroliknya itu pada tanah granular itu lebih tinggi daripada
tanah-tanah yang kohesif kayak lempung gitu. Soalnya tanah kohesif permeabilitasnya itu rendah. Nah, kenapa? Kok begitu kenapa? Tanah lempung itu permeabilitas rendah, tanah pasir kok permeabilitas tinggi. Kenapa? Gimana ya Pak ngejelasinnya? Ya. Dijelaskan dengan Mektan 1 toh. Karena eh, karena kalau tanah lempung itu kan dia berkohesi kan Pak, kayak melekat gitu. Sedangkan kalau tanah granular itu tidak berkohesi dan dia kayak bergantung ke sudut geser dalamnya. Gimana? Kalau tanah granular gimana? Dia lebih bergantung ke sudut geser dalam. Jadi ya gitu. Penjelasanmu itu apa? eh, Campur aduk. Ya. Jadi kita ngomong koefisien permeabilitas, ya. Ya kita nggak usah ngomong sudut geser. Nah, berarti Mektan 1 lali. Nah, chapter 2 Mektan 1 apa? Chapter 2. Apa? Apa yang stage partikel itu Pak? Nah, kan gitu kan? Ya, Kan di situ ada bahwa diameter tanah pasir sekian sampai sekian. Itu oh iya, ya POG. diameternya lebih Yap. besar Nah, itulah yang menyebabkan apa? permeabilitasnya. Ya, berbeda kenapa? Jadi ada yang rendah, ada yang tinggi, Nah, beda-beda pada itu loh. jenis. Karena lempung butirannya lebih kecil sehingga koefisien permeabilitasnya kecil. Kan begitu? Kalau tanah Ya, pasir, koefisien permeabilitasnya tinggi. Karena apa? Diameternya lebih besar. Itu buka chapter 2 PUG, tanah dan batuan. Kan begitu kan? Apa, ya, Origin of Soil itu kan judulnya. Ya. ya. Halaman berapa itu kan ada. Oke, ini Ini salah satu contoh ya, ini bagi semua ya. Oke, ya, salah satu contoh bagaimana mahasiswa itu memahami sesuatu. Jadi Fajar ini memahami bagaimana flow net itu terjadi. Flow net terjadi, kebetulan ini dipelajari tanah pasir, menyebabkan apa? Menyebabkan piping atau erosi atau tanah tergerus ikut air mengalir. Nah, mitigasinya bagaimana? Mengatasinya bagaimana? Dipasanglah filter sehingga air itu tidak sorry, pasir itu tidak tererosi karena adanya aliran air. Inilah namanya memahami dasar teorinya dulu. Sehingga saat kamu nanti mencari jurnal gampang. Oh, kasus piping. Oke, saya menceritakan tugas terkait kasus piping. Oh, bendungan ini. Oh, hasilnya ternyata dikasih filter ini. Inilah yang saya harapkan. Jadi kalau menjawab tugas terkait ini berarti CP apa RPM 1 ya, Jar? 1 atau 2 gitu? kalau savage ya Pak yang SCPMK yang satu. Satu kan RPM 1 kan gabungan ya. Kamu misalkan pakai menjelaskan ini, ya tidak masalah. Kan begitu. Oh, misalkan Ya, bendungan namanya ini, dia terjadi erosi Pak karena izin tanya, apa? izin tanya. Ya gimana? Itu berarti presentasinya nanti itu menjelaskan materi ya, materi dari salah satu SCPMK-nya kita gitu. Ya semua, ya rangkumannya semua itu, ya. Jadi dari 6 tugas itu misalkan kamu tugas 1 kamu menjelaskan ininya, oke kamu masukkan PPT. Tugas 2 kamu menjelaskan apanya, kan begitu. Kan CPMK-nya banyak, ya. Kan CPMK-nya banyak, ya. Tapi yang jelas indikatornya kan banyak. Apa maksudnya permasalahannya kan banyak. Ambil salah satu aja. Kan kasusnya ini kan banyak toh. Ada piping, ada runtuh, kan begitu. Ada istilahnya ini kan kebetulan bendungan beton. Kalau bendungan tanah terjadi rembesan di tengah, kan begitu.
Ya. Jadi misalkan kamu masukkan gambar ini, kamu jelaskan, ya enggak masalah. Atau dari kasusmu. Jadi yang betul dari kasusnya. Misalkan bendungan apa kamu capture sampai tampilkan itu sudah. Jadi PPT itu bukan kata-kata kalimat yang banyak, bukan. Justru gambar ini kamu jelaskan. Cukup gitu loh. Ya kayak ini loh, kamu kan cuma menjelaskan gambar ini tuh, Jar. Ya, paham, Jar? Halo? Ya Pak, Paham ya? Paham ya sama sekalian ya? ya Nah, ya wes. Oke ya, jadi saya pikir ya ini prosesmu sudah benar. Tinggal nanti kamu lengkapi aja menuju ke minggu depan. Ya, gitu ya. ya Pak. Persiapkan. PPT nggak usah banyak-banyak. Ya, 5 halaman aja cukup. Gambar ini satu, apalagi sudah yang penting kamu jelaskan. Oh, teorinya ini, mitigasinya ini kan gitu kan. Intinya kan ini aja. Jadi intinya bahwa kasus Flownet ini kamu bisa menggambarkan Flownet itu seperti apa. Kamu tadi menceritakan ekipotensial, kemudian apa eh, tow filter saringan, kemudian terjadinya beda tinggi ini, akhirnya muncul permeabilitas yang besar karena permeabilitas besar supaya tidak terjadi erosi, akhirnya dikasih tow filter ini atau saringan, kan begitu. Itulah yang saya harapkan. Mahasiswa bisa bercerita ini dari kasus ini kan begitu. Sudah ini kamu menjelaskan ini berarti RPM 1 selesai. Kan gitu kan? Ya, gitu aja. Nanti RPM 2 kamu ambil bagian mananya. RPM 2 terkait apa, Jar? Tegangan Pak, ada berkaitan sama tegangan yang lingkaran Mohr itu. Kan berarti kan itu tegangan loh itu. Ya sudah, itu kamu ambil aja. Ya, itu ada hubungannya dengan ada tegangan efektif, tegangan suatu massa tanah kan itu aja. Jadi intinya seperti itu. Ya, ya wes. Gitu ya, Jar ya. Dah tinggal Ya kamu Pak, lanjutkan, kamu lengkapi ya. Gitu ya. ya ini saya stop share ya Pak. Stop ya, oke. Ya. Oke ya. Apa? Sudah cukup evaluasi saya. Jadi nanti minggu depan apa? Kita mulai ya apa eh, presentasinya. Jadi saya harapkan disiapkan ya. Jadi cuman ada satu kesempatan presentasi ya. Ya. Jadi kalau memang ya gagal ya sudah. Ya, gitu ya. Oke, saya akhiri malam ini. Nanti kita ketemu minggu depan. Nanti tolong dipersiapkan ya. Jadi ini adalah contoh bagaimana mahasiswa yang benar dalam menjelaskan. Ya, nanti bisa kalau lupa bisa dilihat putar lagi videonya ini. Oke ya, mohon dipersiapkan untuk minggu depan. Saya akhiri kuliah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi